Halo ni hao, welcome back to WHN Story. How are you today? I hope you are always fine. Oke, di kesempatan yang indah ini saya ingin mereview salah satu buku yang bukunya bernama Atomic Habits. Jadi buku ini merupakan buku yang bestseller ya. Bahkan buku ini tuh udah, kalau orang-orang yang suka baca buku ini tuh sudah pasti kayak gini kok, biasa percakapannya. Lu udah baca buku Atomic Habits belum? Pasti kayak gitu. Oh itu udah. Jadi karena saking terkenalnya buku ini tuh, jadi orang tuh udah tahu bukunya. Oke, jadi bukunya itu gue belum baca buku ini, jujur belum baca. Tapi gue tahu review-reviewnya atau sinopsisnya, singkat-singkat intisari dari bukunya. Resensinya seperti ini kurang lebih ya. Jadi asalnya kan Atomic Habit, artinya atom itu kan kecil ya, atom partikel yang sangat kecil. Habit kebiasaan, dimana kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan tiap hari memang saja terlihat sepele atau kayak nggak ada terlihat jelas gitu. Tapi kalau itu kita lakukan secara konsisten atau istiqomah selama setahun aja, 365 hari, nah itu nanti dia bakal naiknya tuh meningkat banget, kayak 37% gitu. Padahal itu kita kayak nggak ngelakuin apa-apa. Contoh misalnya setelah bangun tidur kita push up 2 kali. Nah itu kan secara nggak langsung apa sih, cuma push up doang gitu kan. Tapi push up itu yang kita lakuin tiap hari itu dampaknya tuh luar biasa banget. Nah jadi intinya itu ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan tiap hari itu dampaknya luar biasa. Jadi kalau dibilang tuh nih bukunya ini kayak semacam konsisten atau istiqomah gitu. Oke, nanti kita langsung review ya bukunya seperti apa. Yuk kita langsung review. Oke, jadi buku yang akan saya review ini Atomic Habits ini. Jadi ini bukunya ya, sudah ada di tangan saya. Nah, kita langsung baca di sini. New York Times bestseller, versi terbaik dari majalah dari New Yorknya. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Atomic Habit, atom itu kan kecil ya, atom kecil, habit kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sepintas tuh kayak atom, nggak berharga gitu, kecil banget, tapi dia memiliki dampak yang luar biasa kalau dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, karya James Clear. Yuk kita langsung buka ininya. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Nah di sini nih dia yang tadi dibilangin. Jadi atom, it's extremely small. Nah jadi bagian teramat kecil dari suatu benda, bagian tunggal yang tak terbagi lagi dari suatu sistem yang lebih besar. Habit, rutinitas atau praktik yang dilakukan secara teratur, tanggapan otomatis terhadap situasi tertentu. Nah ini dia daftar isinya. Jadi mengapa perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan besar? Dahsyatnya kekuatan Atomic Habit, bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya, bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Terus kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Ini dia, sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Cara terbaik untuk memulai kebiasaan baru, motivasi dinilai terlalu tinggi, lingkungan seringkali lebih penting. Rahasia pengendalian diri. Kaidah kedua yaitu bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk Anda. Kaidah ketiga, menjadikannya mudah. Berjalan perlahan, tetapi pantang mundur. Hukum upaya sekecil-kecilnya. Bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit. Bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil. Kaidah keempat yaitu aturan tertinggi untuk mengubah perilaku, bagaimana mempertahankan kebiasaan baik setiap hari. 17-nya, bagaimana mitra
akuntabilitas dapat mengubah segalanya. Oke, sebelum dilanjut, izinkan saya untuk menenggak kopi ya. Bismillah. Terus di sini taktik-taktik tingkat mahir, bagaimana beralih dari sekedar bagus ke benar-benar dahsyat, kebenaran tentang bakat ketika gen penting dan kapan menjadi tidak penting. Selanjutnya, aturan Goldilocks, bagaimana tetap termotivasi dalam hidup dan pekerjaan, pengorbanan dalam menciptakan kebiasaan baik. Kesimpulan, rahasia agar hasil berkelanjutan. Lampirannya, apa yang sebaiknya Anda baca setelah ini, pelajaran-pelajaran kecil dari 4 kaidah. Bagaimana menerapkan gagasan-gagasan ini pada bisnis, bagaimana menerapkan gagasan-gagasan ini dalam mengasuh anak. Ucapan terima kasih, catatan tentang penulis. Nah, itu dia ya bukunya. Oke, mungkin aku bacain sedikit aja, jadi biar ada gambaran. Oke, aku bacain ya. Pada suatu hari terakhir tahun kedua saya di SMA, tongkat pemukul bisbol menghantam muka saya. Ketika seorang teman mengambil giliran memukul, tongkat pemukul terlepas dari tangannya dan terbang ke arah saya sebelum menghantam langsung ke bagian di antara kedua mata saya. Saya tidak punya ingatan tentang bagaimana benturan yang dahsyat itu. Tongkat pemukul itu yang menghantam muka saya begitu kuat, sehingga hidung saya berubah bentuk menjadi seperti huruf U. Benturan itu membuat jaringan lunak otak saya terempas ke dinding dalam tengkorak saya. Dalam seketika, pembengkakan langsung menyebar ke seluruh kepala. Dalam sepersekian detik, hidung saya patah. Ada sejumlah fraktur tengkorak dan ada 2 serpih kelopak mata yang rontok. Ketika membuka mata, saya melihat orang-orang menatap saya dan memburu untuk memberikan bantuan. Saya menunduk dan melihat bintik-bintik merah di baju saya. Salah seorang teman kelas membuka kaos dan memberikannya kepada saya. Saya memakainya untuk menyumbat darah yang mengucur deras dari hidung saya. Terguncang dan bingung. Saya tidak tahu seberapa serius cedera yang saya alami. Nah, itu mungkin kata pengantarnya ya. Jadi ini si James Clear-nya ini yang kata pengantarnya. Alhamdulillah. Sorry ya. Nah, ini kita baca-baca lagi. Nah, itu dia ya. Buku ini tebal juga, dia hampir 300 lebih tuh, 300 halaman. Aku lihat lagi, ya kurang lebih segitu ya. Hampir ya kurang lebih 300 halaman ya, kurang lebih. Di sini ada catatannya. Oke, wah ini itunya biasanya source-nya, sumber-sumbernya ini Mark Phelps, dia perenang ya, julukannya tuh si Raja Air. Oke, kita baca ininya. Sebuah sistem revolusioner untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari. Sorry, aku minum sebentar ya. Bismillah. Aku bacain. Orang mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Namun pakar kebiasaan terkenal kelas dunia James Clear telah menemukan sebuah cara lain. Ia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil, dari mengerjakan 2 push up sehari, bangun 5 menit lebih awal, sampai menahan sebentar hasrat untuk menelpon. Ia menyebut semua tadi atomic habit. Dalam buku terobosan ini, Clear pada hakikatnya mengungkapkan bagaimana perubahan-perubahan sangat remeh ini dapat tumbuh menjadi hasil-hasil yang sangat mengubah hidup. Ia menyingkap beberapa trik sederhana dalam hidup kita, seni menumpuk kebiasaan yang terlupakan.
kekuatan tak terduga, aturan 2 menit, atau trik untuk masuk ke dalam zona Goldilocks, dan menggali ke dalam teori psikologi dan neuroscience paling baru untuk menerangkan mengapa semua itu penting. Dalam rangka itu, ia menceritakan kisah-kisah inspiratif para peraih medali emas Olimpiade, para CEO terkemuka, dan ilmuwan-ilmuwan istimewa yang telah menggunakan sains tentang kebiasaan-kebiasaan kecil untuk tetap produktif, tetap termotivasi, dan bahagia. Perubahan-perubahan kecil ini akan mendatangkan pengaruh revolusioner pada karir Anda, hubungan pribadi Anda, dan hidup Anda. Oke. Sebuah buku yang luar biasa, praktis, dan bermanfaat. Mark Manson, pengarang The Subtle Art of Not Giving a Fuck. James Clear telah meluangkan waktu bertahun-tahun untuk mengasah seni ini dan mempelajari sains tentang kebiasaan. Buku yang menarik untuk menuntut partisipasi ini merupakan panduan yang Anda butuhkan untuk membongkar rutinitas buruk dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Adam Grant, pengarang Originals. Atomic Habit adalah sebuah manual selangkah demi selangkah untuk mengubah kebiasaan. Book of the Month, Financial Times. Sebuah buku khusus yang akan mengubah cara Anda mengisi hari dan menjalani hidup. Ryan Holiday, pengarang buku bestseller. Nah, jadi itu ya sepintas mengenai buku Atomic Habit ini, karya James Clear. Oke, sekian untuk review kali ini. Aku ucapin terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa minum kopi juga ya kalau yang suka kopi. Bismillah, alhamdulillah. Oke, dan kita ketemu lagi di review berikutnya. See you.